Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Indonesia yang soleh dan soleha? Perkenalkan, nama Ibu Sidma Sito, Guru Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar online Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 1. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar. Dan jangan lupa absen terlebih dahulu di kolom komentar, tuliskan nama, asal sekolah, dan kelasnya. Baiklah anak-anak sekalian, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Untuk materi pembelajaran kelas 1 yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak materi berikut ini. Materi pembelajaran kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah anak yang soleh. Nabi Muhammad berakhlak mulia, memiliki sikap kasih sayang, menyayangi semua makhluk, selalu menyayangi sesama, tidak pernah marah kepada orang lain, tidak pernah berkata kasar, selalu berlemah lembut. Tidak hanya sayang kepada sesama, Nabi Muhammad juga sayang pada makhluk lainnya, sayang kepada hewan dan tumbuhan. Perilaku Nabi Muhammad harus kita teladani ya. Materi selanjutnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berhubungan dengan rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada 6 ya. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Sebelum kamu memahami Asmaul Husna, pahami dulu rukun iman. Asmaul Husna ada 99 ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan agung. Jumlah Asmaul Husna ada 99 ya. Asmaul Husna diantaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah mengasihi semua ciptaannya. Ciptaan Allah disebut makhluk. Semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah, diberikan kepada semua ciptaannya. Semua makhluk Allah mendapatkan rezeki. Allah mengasihi semua makhluk. Tidak ada makhluk yang lepas dari kasih Allah. Kasih Allah tiada terkara besarnya. Yang kedua, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi orang beriman dan bertakwa. Allah menyayangi hambanya yang taat beribadah, yang rajin beribadah. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada anak yang rajin sholat, anak yang rajin membaca Al-Quran, patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kita harus memiliki kasih sayang terhadap manusia, kasih sayang terhadap binatang, dan kasih sayang terhadap tumbuhan. Kasih sayang terhadap manusia dengan berbuat baik ya. Berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada saudara, dan berbuat baik kepada tetangga. Berkata sopan santun dan lemah lembut. Kita juga tidak boleh menyakiti orang lain ya. Kasih sayang terhadap binatang dengan merawat hewan peliharaan, selalu memberi makan dan minum, tidak menyakiti dan menyiksa binatang. Kasih sayang terhadap tumbuhan dengan selalu merawat tumbuhan di sekitar, merawat tumbuhan dengan menyiraminya ya. Lalu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh ingkar. Bersyukur dilakukan dengan mengasihi, memberi makan orang yang lapar, dan membantu teman yang kesulitan. Yuk kita lihat contoh video Nabi Muhammad SAW menyayangi umatnya dengan anak yatim. Simak baik-baik video berikut ini ya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan.
Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan. Usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing, aku bukan siapa-siapa lagi, aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
melihat video kisah Nabi Muhammad dengan anak yatim? Ayo ceritakan pengalaman kalian menolong orang lain. Buatkan videonya dan kirimkan ke Bu Guru ya. Dan tugas BTK-nya, kirimkan video membaca surah Al-Fatihah ya. Dan jangan lupa memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kelasnya ya.